Kadang-kadang kan ada apa-apa kunan paninggung na suko dilayani tarui jika roda atau nak sempat kurang bermahawa anak tiang nasi deko joe banyak anak kadiawehan cucu atau pulau tidak segala macam kadikako kok nak sempat nyoman tiang nasi awak sama-sama paham bahasa sama-sama pahamnya wajah dia meja wah buka sukui kok dah ada dia meja tu nasi wah baik ada pun ya lah itu jadi biu kok dah yuk baisi biu kok nasi awak baik kau dai wah baik nasi kadang-kadang kan ada laki-laki kunan palako jadi nasi dia meja nado baik ada biu kosong dulu pakai posisi bo baru baca lajang biu tadi pulang rumahnya pulang langsung jamaah ke pulang oh iya dua tahun sih kok jawaban pulang kalau jawaban manusia kalau dulu ada kau acuan dulu ada kau servis dulu ada kau perhatikan kini adalah tuo rumah ada buean anak lah bagian tu sadua kini dia kau acuan oleh mulai kini ko de kini ko tu kau de talak ibu kontang masuk oh bayu apa laki-laki palapo ini talak jatuh awak sedang manggapo emosi sedang memuncak tentu menolong masuk ke dalam kamar yang kita suitan dia dipasukan segala baju dari ke dalam dan sudah suitan masuk baju masuk ke dalam suitan bahkan dua jemaah tidak mengemong ke dalam rupanya jamaah kami bilang tapi dua sasatu yuk kau sasatu yuk kemudian dibuat tiba di jalan panganan mulai bangkit sasa mulai tumbuh akhirnya pajago waktu tiba mana tidak keluar sehingga apa salah ini apa ayo lah waktu tiba mana mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man awsama maulidi kuntu syafi'an yawmal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jibalan min zahabi fi sabilillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Pada kota Madinah intan rohani di dalam sarung yang berjejakkan Habibillah, yang berbapakkan kepada Abdullah, yang beribukan kepada Aminah. Dilahirkan beliau Rasulullah di kota Makkah, diwafatkan beliau di kota Madinah. Nabi akhir zaman kata Allah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah mencucurkan darah, meneteskan keringat, bahkan nyawa satu-satunya beliau korbankan. Seluruh pengorbanan yang beliau korbankan demi kecintaan beliau terhadap hidup selaku umat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, pada kesempatan malam ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersolawat kepada beliau. Beliau bersempat hadir bersama-sama kita pada malam ini. Kemudian salam kehormatan disampaikan kepada Bapak Wali Nagari Kinagarian Patanggare. Alhamdulillah beliau sempat hadir bersama-sama kita pada malam ini. Kemudian salam kehormatan disampaikan kepada para guru, para alim ulama, imam khatib selaku seluruh bedang dalam negeri, hari sampai Pratanyo pulang sampai Babulito, koda jalan jawab masalah syarat sepanjang hukum-hukum Allah, hendaknya kita pulangkan kepada ahli yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada
Pujo langsung saja kepada inti pokok acara kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum aku menyampaikan tausiah pengajian di hadapan kita dan bersama tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku meminta kepada seluruh jamaah, apalagi yang kete-kete, kalau bisa kita patahan suasananya, sebab ilmu itu barasia. Hendaknya kita tangkap dengan pikiran dan hati kita dan barasia. Mudah-mudahan sami'na wa ata'na, kita dengar kaji kita dapat mentaati dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa kita agak tanam dan kete-kete, insyaallah tujuannya di bawah boleh tanam. Dan di luar itu masuk aja ke dalam, tujuannya di dalam kita kadang-kadang. Mudah-mudahan bisa tanam, tidak mayur, tidak makan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini, sebelum aku menyampaikan tausiah pengajian di hadapan kita dan bersama, mungkin kehadiran aku di negeri kita pada Melawe di dalam masjid Istiqomah pada malam ini mungkin itu adalah malam yang pertama, artinya baru masuk atau kembali jemaah Bapak. Tetapi jemaah satariah yang ada di pada malam itu mungkin lanjut berkunjung ke Tamperapo, yaitu disuruh pondok kita sampai penyimpanan peninggalan Al-Mukarram Guru kita Sayyidul Hamdi Katiko Pasapa. Kita banyak jemaah dari sini. Jadi jamaah diri yang dimuliakan Allah, artinya Allah tak kenal maku tak sayang maku tak cinta maku tak rindu. Jadi sebelum aku menyampaikan pengajian, mungkin di antara jamaah yang hadir aku rasa dapat kamu dalam bagian sial akan ujian ganteng kebenaran. Coba kita kenal maku tak sayang maku tak cinta. Di adapun nama Allah, nama kita dan jaga di dalam dua rancak samujurang, Heri Firmansyah itu nama kita Allah. Aku lahir tahun 1982, tanggal 1 September 1982. Kemudian jemaah kemuliaan, aku mengaji atau belajar di salah satu pondok pesantren Salafiyah mengaji kitab dunia, yaitu di pondok pesantren Madrasatul Ulum yang alamatnya di Nagari Lubukwa, di Lubukwa Nagari Balahaji di Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian sampai tinggal yaitu di Surau Pondok Ketek, Surau Pondok Ketek atau lebih dikenal di Darmasraya Surau Tampek Pakaian Al-Mukarram Guru kita Sayyidul Hamdi. Di Satyo Rampai Masapa sebelum melakukan ritual ziarah ke makam, seluruh jamaah sekalian berkumpul di Surau Pondok jamaah Muhammad. Di alamannya di Kota Panjang, Nagari Sandi Belakang, sebab belakang menjadi 7 nagari, kini menjadi Nagari Sandi Belakang, Kecamatan Belakang Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, adapun kehadiran aku malam ini di Kuala termasuk malam dan keampe paling di Kabupaten Darmasraya. Berdasarkan permintaan jamaah satariah yang ada di Kabupaten Darmasraya, karena melakukan ziarah sekali setahun, kemudian diminta kamu untuk mengunjungi jamaah negari masing-masing. Di alhamdulillah ikolah masuk malam nangka ampe paling. Insyaallah jamaah kami udah Bapak terakhir aku acara di Kuantan Sing ini di Kecamatan Pucuk Rantau
Ibul hari Kamis, kemudian Sungai Besar hari Kamis, kemudian Jumat di Pangkalan, kemudian hari Sabtu di Ibul, balik kembali insyaallah langsung menuju Pariaman. Di Jawa Barat disitulah terakhir acara lebih kurang 25 pada tahun ini lebih kurang 20 malam jemaah bulan Ramadan. Mudah-mudahan mohon doa kepada kita bersama sehat jasmani, sehat rohani, sehingga terpenuhi permintaan seluruh jemaah yang ada di Kabupaten Damastraya, Kabupaten Gresik, dan di Kabupaten Depok. Kebetulan kami lah di Kota Depok di Malang. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin Anda menyokong kembali balik kepada perkenalan. Jadi nama KT Abo Heri Firmansyah. Kalau KT pada Mugaran Bagara Kelang Abo Tuan Khalifah. Di kebanyakan nama Haji Abo dan Mas Rayako atau maksudnya Omku atau nama Anggilnya terserah dewan nama tujuh tidak kau sekarang. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu sekedar perkenalan diri kita. Kemudian kita langsung kepada inti pokok acara. Sebagaimana pada malam ini ada nama kesepakatan kita di dalam nagari Padang Lawe, di dalam masjid Istiqomah, bahwasanya kita sepakat kalau kita masih berada di dalam bulan Jumadil Akhir, maka kita sepakat pada malam ini memperingati Maulid Nabi nan keampe atau memperingati Maulid Nabi nan busuk. Itu bahasa Sikoya. Karena di Kabupaten Damastraya lazim memperingati Maulid Nabi itu setiap bulan. Di semenjak bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, tiap bulan itu peringati. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi artinya adalah kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para rupanya kita peringati Maulid Nabi itu. Aku untung dan kadape, aku laku dan kabulin di Allah. Sebagaimana dalilnya di dalam kitab Madarijus Su'ur, kata Nabi, man asama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jibalan min zahbi fi sabilillah. Yang artinya siapa-siapa yang membesarkan hari kelahiran aku, kata Rasulullah, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, maka dia nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman, siapa-siapa yang bersedekah 1 dirham atau 1 emas pada hari kelahiran aku, kata Rasulullah, faka'annama anfaqa jibalan min zahbi fi sabilillah, maka seolah-olahnya dia bersedekah 1 bukit daripada amin pada jalan Allah. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu untuk salah satu laku dan kadapi diawak tak lain tak bukan adalah syafaat. Ana dikatakan syafaat sendem kama bilai kurang dan kama lupuk dalam dan kama dinami atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad
salah satunya dengan kita memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, bila Nabi kita Muhammad dilahirkan, sejarah mencatat beliau lahir pada hari Isnin tanggal 2 bulan Rabiul Awal, dikenal dengan tahun gajah. Hari Isnin tanggal 2 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Paham aku dikenal tahun kelahiran Nabi dengan tahun gajah. Peristiwa apa yang terjadi di saat itu? Menurut tarikh, menurut sejarah, sama itu kota Makkah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Habbasah. Kemudian Raja Habbasah pula tahu dari ahli-ahli kitab terdahulu bahwasanya akan lahir nanti Nabi di akhir zaman, penutup sekalian Nabi, imam sekalian Rasul, yang akan menjadikan Ka'batullah sebagai kiblat, yang mana Ka'bah itu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan karena Raja Habbasah takui kami gamang kaya tua, akan habis keyakinan dan kepercayaan jahiliyah sama itu, maka beliau kumpulkan seluruh tentara-tentara gagah perkasa dengan perbekalan gajah-gajah yang besar. Akhirnya dimusnahkanlah Ka'batullah. Kemudian jamaah kami mudah-mudahan, dan karena tahun itu Nabi kita Muhammad akan dilahirkan, maka datang pertolongan dari Allah. Allah utus burung ababil dan batu sijil yang telah dimasak di dalam neraka. Akhirnya musnahlah seluruh tentara-tentara bergajah. Maka dikenal tahun kelahiran Nabi dengan tahun gajah. Ikut sejarah jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Di secara langsung kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mengingatkan kembali tentang sejarah kelahiran Nabi, tentang sejarah perjuangan dan risalahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum Nabi kita Muhammad berpindah dari kota Makkah kepada kota Madinah, maka tahun Hijriah baru beliau bentuk. Di setelah Nabi di Madinah baru beliau membentuk tahun Hijriah. Di peristiwa apa yang terjadi sama itu sebelum terbentuknya tahun Hijriah, maka dikenal peristiwa itu dengan peristiwa yang terjadi, tahun itu dengan peristiwa yang terjadi, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal tahun peristiwa Isra Mi'raj itu dengan Ummul Hazan, tahun buka cita. Di tahun gajah kelahiran Nabi, Ummul Hazan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum Nabi kita Muhammad Allah lahirkan, beliau dikandung oleh seorang perempuan yang bernama Aminah. Selama 9 bulan Aminah mengandung Nabi Muhammad, Allah beri keistimewaan, Allah beri kelebihan, dibedakan daripada perempuan-perempuan yang ada di dunia. Salah satu keistimewaan Aminah sewaktu mengandung Nabi Muhammad, selama 9 bulan Aminah mengandung Nabi, dan Aminah tidak pernah merasa baik, tidak pernah merasa sakit. Kalau Aminah lalu di padang kawin ku bagi begitu. Ketika orang mengandung dulu,
Pawi sadadang tabuah wa bawa ide putih bare aku ingat. Oh ya bina. Bare kamu ingat. Bare. Aduh rasul saki aku rasul sanang saja. Aduh rasul saki. Kalau ibu dari Rasulullah, Nabi kita, ibu dari Nabi kita Muhammad sallallahu 9 bulan beliau mengandung Nabi Muhammad, Allah beri keistimewaan, tidak pernah merasa bare, tidak pernah merasa sakit. Sebagaimana riwayat itu dijelaskan di dalam kitab Majmu' Maulid. Anafatnya Hammadat suhu'um Aminah falam tajid li amlihi alam walasiflah. Di artinya apa? Telah mengandung akan Nabi ummuhu ibunya Nabi Aminah. Kemudian tidak memperoleh ibunya Aminah sewaktu mengandung Muhammad, akan apa tidak peroleh? Akan baik dan sakit. Di salamu 9 bulan Aminah mengandung Nabi, dan Nabi dan Aminah tidak pernah merasa baik, tidak pernah merasa sakit. Itu keistimewaan yang pertama ketika Aminah mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan yang kedua, selama 9 bulan Aminah mengandung Nabi Muhammad, dan Aminah 9 kali didatangi, dikunjungi oleh Nabi Allah. Kalau Aminah dan Nabi pada babeku bahagia kiro sama suara ambil pernah Nabi dibawa ke rumah. Oh Aminah, Aminah gak usah Aminah. Lah iya tuh pernah Nabi dibawa ke rumah selama hamil. Tidak. Kalau istri, kalau Aminah ibu dari Nabi, Allah beri keistimewaan itu. Bulan yang pertama datang kepada Aminah Nabi Adam alaihi salam. Di situ Adam berkata, wahai Aminah, pada saat ini engkau sedang mengandung ruh dan sampai alim, seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang mempunyai kelebihan ilmu, yang mempunyai gudang ilmu. Wahai Aminah, jagolah, peliharolah kandungan engkau. Baru tahu Aminah dalam keadaan hamil. Bulan yang kedua Nabi Nuh, bulan yang ketiga Nabi Idris, bulan yang keempat Nabi Musa, bulan yang kelima Nabi Ismail, bulan yang keenam, bulan yang ketujuh, bulan yang ke-8, bulan yang ke-9 Nabi Isa alaihi salam. Di jamaah kami muda ulama, seluruh Nabi dan tiba kepada Aminah, beliau meninggalkan wasiat. Wasiat, jikalau lahir anak engkau nanti wahai Aminah, beri nama dia Muhammad. Itu menurut keterangan di dalam kitab Majmu' Maulid. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, di saat usia kandungan Aminah lah 9 bulan, di saat hari dan detik-detik Nabi kita Muhammad akan dilahirkan, turunlah Isa kepada Aminah, datanglah Isa kepada Aminah. Di situ Isa berkata, wahai Aminah, sebentar engkau akan melahirkan seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang mempunyai lidah yang fasih, yang mempunyai pemikiran yang cemerlang, yang mempunyai akhlak yang mulia. Wahai Aminah, jikalau lahir anak engkau, beri nama dia Muhammad. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, perdebatan hari Isnin tanggal 2 bulan Rabiul Awal antara fajar misik dengan fajar yang pertama, kira-kira jam 3 ke bawah, berbedahlah dari rahim Aminah tapos Nabi kita di kota Makkah. Menurut keterangan, di saat Nabi kita lahir, kota Makkah tarang nyodak tanggung tarang, harum nyodak tanggung harum.
seluruh ikan di dalam lautan bersolawat kepada Nabi, seluruh burung di atas udara bersolawat menyambut menyosong kelahiran Nabi, seluruh malaikat pun bersolawat, bahkan Allah pun ikut bersolawat menyambut menyosong kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Pak, sedangkan lagi burung lagi gembira, sedangkan ikan di dalam lautan lagi syukur tentang kelahiran Rasulullah. Jangan burung, jangan ikan, seluruh malaikat bahkan Allah pun bergembira ria menyambut dan menyosong kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi itu selaku umat dari Nabi. Kadang-kadang kan aku kini banyak orang yang gagal paham. Lain tahu gagal paham jamaah kami ulama. Kalau aku mengistilahkan antah yuk karabino, antah yuk karabinan tinggi, antah kali baru mereka cukui, antah sempurna dalam, tidak, antah kali yang tidak cukui domikian sempurna dalam. Kemudian sampai kabalo nan batara. Di sekolah nyokecian memperingati Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur syirik, sagalun dan ado jamaah bapak nyutuduh ditoto ahli bid'ah. Itu banyak ini jamaah bapak. Itu sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah kini dihujat, dihantam, diserang dan dikerdilkan, bahkan itu dikafirkan, bahkan itu dikatakan ahli bid'ah. Dihendaknya jamaah beberapa kita tetap istiqamah bahwa soalnya Maulid Nabi itu boleh kita berbagi jamaah kaum muslimin. Di situ ada kamu tidak terbelah. Alhamdulillah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kembali balik kepada dunia. Jadi di saat Nabi kita lahir, kota Makkah tarang nyodak tanggung tarang, harum nyodak tanggung harum, semerbak bau kasturi. Seluruh ikan di dalam lautan bersolawat kepada Nabi, seluruh burung di atas udara, seluruh malaikat, bahkan Allah pun bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
suatu mau'izah di dalam kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, kita berbanyak bersalawat kepada Nabi. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, amalan salawat itu sangat gadang fadilahnya. Amalan salawat itu sangat gadang keutamaannya. Ketika Allah perintah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad akan perintah salat, Allah tidak ikut salat. Ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad yaitu tentang puasa, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Allah pun tidak ikut puasa. Tentang zakat, tentang haji, Allah tidak ikut. Ketika Allah perintah kita, ketika Muhammad Allah lahirkan jamaah kami ulang apa, Allah pun ikut bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ikut hikmah yang pertama kita ambil dalam rangka memperingati maulid Nabi. Sebagaimana kata Rasulullah, man shalla alayya wahidan, siapa yang bersalawat di atas aku, kata Rasulullah, satu kali, Allah akan bukakan pintu ampunan 10 pintu. Allah akan bukakan pintu rahmat 10 pintu. Allah akan angkat derajat kita 10 derajat. Jamaah kami mudah-mudahan tangkap kubana gadang dan keutamaan dan fadilahnya amalan-amalan salawat. Hendaknya sekali lagi dalam rangka kita memperingati maulid Nabi, kita berbanyak amalan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu salah satu hikmah yang kita ambil. Apalagi kita ibu-ibu, ketika anak awak sadar maulah, tidak namun Allah mungkin ada gangguan daripada awak mendengarkan lagu-lagu yang tidak ada manfaatnya. Lebih elok, lebih afdal, lebih baik kita lakukan dan kita lakukan salawat-salawat kepada Nabi. Pada saat itu, ketika anak awak dan nama lalu awak dengarkan dengan salawat, aku kadang-kadang kan ada dulu sukuman di tangan yang tidak bermanfaat. Itu hikmah yang pertama. Ya, jadi kita peringati maulid Nabi sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah, kita berbanyak bersalawat kepada Nabi. Minimal paling kurang kita bersalawat kepada Nabi 5 waktu sehari semalam. Akui Muhammad sebagai Nabi kita, bersalawat kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Boleh sekali datang kemari. Biasanya di Padang Lawe itu sampai Jawara berapa ngaji? Sampai jam apa Pak? Sampai jam 2 balik. Ini hari jam 10. Berarti 2 jam lain. Dia sampai jam 2 balik. Iya. Tidak. Sampai jam apa? Sebab itu mayoritas kurang paladang. Ya kan? Pagi sudah sebuah tulah ditabangkan kalau nggak ada negos apa sampai sudah kaji udah sudah apa
Jadi tahu nila sampai jam 2 balik. Serius loh? Jadi tahu nila mengaji sampai jam 2 balik. Kok tahu mana lewat lemui dah tahu nila. Sebab kok jam dia. Ikut suatu lah boleh yang buat. Apalagi ini Kabupaten Dharmasraya atau sangat banyak nikmat. Durian masak, buku masak, kita masak, mandi masak, loh, aku nak makan jiwa di Jawa Timur. Kali musim duit buku di sekolah, buku lah. Jangan lupa loh, oleh-oleh pada lain. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjut kepada pengajian kita. Jadi hikmah yang pertama dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW sebagai kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita berbanyak bersalawat kepada beliau. Kemudian yang kedua jamaah kami mudah berbakat, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita jadikan Muhammad itu sebagai figur tauladan yang terbaik, contoh dan paling elok dan kita contoh. Sebagaimana kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita Muhammad diutus ke dunia sebagai uswah hasanah, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dan paling elok. Kini kita kaji jamaah kami dalam ulama. Anak kawa kaji Muhammad. Kita memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita kaji Muhammadnya. Ya Muhammad ampe huruf. Nan pertama min, nan kedua ha, nan ketiga min dipusat, nan ketiga dal di kaki. Muhammad min di kepala, ha di bidang bahu, min dipusat, dal di kaki. Dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam kandungan Nur Muhammad. Buluh bukanlah buluh di dalam buluh pandan baduri. Tubuh bukanlah tubuh di dalam tubuh insan badiri. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Kini kita kaji pakai mim di kapalo. Apa makna mim di kapalo? Yaitu makna asal kata daripada nikmat. Di mim di kapalo maknanya makna asal kata nikmat. Ketika kita mendapat nikmat susah apa salah? Oh, ketika ibu mendapat nikmat susah apa salah? Salah itu dan Muhammad. Senang awak mencari suami awak. Senang pula suami memandang istri. Senang kita mencari tetangga kita, baru senang lo tetangga memandang kita. Senang awak mencari anak awak, senang awak anak kepada awak. Dan Muhammad jamaah kami mudah berkata. Ketika suami waktu dua mata, tulangnya takut, usahanya banyak, bisnisnya banyak. Kemudian penghasilannya kadang. Sehingga dia usahanya banyak, bisnisnya banyak, penghasilannya kadang. Dia kira biaya hidup sebagai kebutuhan atau sebagai kewajiban suami kepada istri sebulan 5 juta. Lain sana nanti bebo. 5 juta wajib kempen sebulan di suami awak lain sana nanti bebo.
penghasilannya kadang kinilang dan berkurang. Dahulu ada yang KPR 5 juta sebulan, kini 5.000 sebulan. Lain sana 2.000. Aku dah duduk Muhammad macam aku. Kota aja. Oke siapa aku talah dia. Ibu, dulu 5 juta sebulan, kini mulai 500.000 sebulan. Dari sana ibu, dari itu bapak, dapat curang, itu jadi curang. Kalau jangan bapak, itu sudah rumah, itu jauh saudara. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku maknamin di kapal maknan asal kata daripada dunia. Jika tiga sifat Allah bersemayam di dalam kalbu Allah, ketika sifat itu terkandung di dalam batin Allah, ketika itu terpakaian di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah bahwa jadilah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dunia sampai akhirat. Kok lain itu, kok lain apa dari bokep yang dari ibu tadi. Tapi kalau istilah kami di Biaman bala mojo 5.000 ada mojo sabulan, aku dah duduk makan tu jemaah. Ada kan elok rumah tangga awas dah. Dah kan bodoh. Aku dan kaki berbeda. Ya boh. Jadi kita jadikan Muhammad sebagai suri tauladan, contoh-contoh dan elok dan kaki pakaian dalam diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Sana awak menjadi suami, sana dulu suami menjadi. Sanang tetangga awak mencari tetangga, sanang bulu tetangga apa? Tapi kalau laki balikannya pak, kalau jiwa lasaki mencari tetangga, tentu tetangga lasaki hati lo kawan. Kalau di dalam hati awak letakkan sifat-sifat SMS, ditahu SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, orang bali ondang nyondang depok, orang bali Fortuner baru nyondang kamu lalu, orang mobil ukur batingke nyondang masuk rumah sakit, suami orang tak ulang nyondang doa assalamualaikum kok ikut dan terkandung dalam akibat jamaah kami muda bapak SMS susah mencari orang sanang, sanang mencari orang susah. Berarti duduk Muhammad jamaah kami muda bapak. Aku dan kawan buang. Dewo, aku dan kaki buang. Di sifat ini sifat dengki buang di dalam kalbu kita. Masukkan ke dalamnya sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nama isi saudara dek. Boleh nama isi. Boleh nak kacang lagi dah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadi bidang baru. Apa makna hadi bidang baru? Yaitu mahbah. Apa arti mahbah? Berkasih sayang. Kita ini banyak di dalam kehidupan awak.
kunan mahabbah, berkasih sayang. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita laki-laki, kalau sama awak muda sudah ijab kabul kita ucapkan, kita sah dan resmi menjadi suami dari istri awak. Di saat awak baru nikah, mungkin servis awak saja elok pak. Bahasa yang elok kau makan batak jangan, kau air kopi babuean, ya tak? Kau makan bayi pulau doa-doaan bangkunyo kakaknya. Pokoknya sadang elok lah servis awak, seakan-akan awak juga rajo di dalam rumah tu jamaah kami udah keluar. Kini pak awak lah kuo, ya pak, lah sekian puluh tahun rumah tangga kita jalani, jangan dialog seperti dulu. Dan tak makan baik tangan dua pak boleh. Jadi jemaah kami muda mabak kalau dah duduk ikut yo masyarakat rumah tangga niyo. Jadi kalau dah sekian puluh tahun dan kita jalani di dalam rumah tangga kita, sama dulu tak bisa diadaptasi seperti dan kini pun tak bisa diadaptasi seperti yang dulu. Oh dulu makan bagian, air kopi bagian, ya tak? Kau makan sambil duduk doa-doaan, kini laga kurang apa. Jadi kalau dah kurang, kalau ada tentu waktu terima saja. Itu adalah realita dan kadang-kadang kan ada apa-apa dengan penyinggung, nasuko dilayani tarui. Jika tidak ada atau tidak sempat kurang bermawak anak yang nasi, deko joe banyak anak kadia berat cucu atau kuno, tidak segala macam kadi kapok, kau tidak sempat nyoba yang nasi, awak sama-sama paham. Bahasa sama-sama pahamnya, wah jadi dia meja, wah buka sukui, kau tidak ada dia meja tu nasi, wah baik ada pun. Ialah kita jadi piu, kodayu baisi piu kodonasi awak bayi kakodai, wabadi nasi. Kadang-kadang kan ada laki-laki kunan palapo, disalir nasi dia temejana do, bayi kadaku piu kosong bulo, ama emosi tibo ampalu pajak lajang piu kodani. Pulang rumahnya pulang langsung jamaah ke pulang. Oh iya, dua tahun sih kok. Jawaban pulang kalau, jawaban manusia kalau. Dulu ada kau acuan, dulu ada kau servis, dulu ada kau perhatikan. Kini adalah tua, rumah ada buean, anak lah bagian tu saja. Kini adalah kau acuan oleh, mulai kini kau detik kini kau tu. Engkau dan talak ibu kontan suami. Oh ayo pak, laki-laki palapo ini talak jatuh, awak sedang menggapo, emosi sedang memuncak, tentu menolong masuk ke dalam kamar. Dia minta suitan dia dipasukan segala baju tadi ke dalam. Dan sudah suitan masuk, baju masuk ke dalam suitan, bahkan dua jemaah suitan mengemong kepada dulu. Rupanya jamaah kami bilang pak, tapi dua sasa yuk kau sasa yuk kemudian dibuat. Tiba di jalan, panganan mulai bangkit. Sasa mulai turun. Akhirnya pajago, waktu tiba pada di depan sini salah ini. Baru tiba mana, mulai
jadi na mabagaan. Rupanya jamaah berempat kalau lapai iwan dari rumah kita di Minambo, kamar balik ni. Tentu balik makasih pokok balik dah. Akibo hampir tiba di rumah orang gaya. Rupanya tak kenal bana. Awak jadi mama lalu waktu. Awak jadi mama atau jadi petang ni kita rumah lalu pandai bapa kamanakan. Agak sudah doa tapi berbalik ke masih pokok tak pasal mencari surau kita. Itu kan surau lah lain. Kita awak tak ibu rumah balik kapan kasih pokok kamanakan dan sudah mungkin mani awak di awak tak pandai bapa kamanakan. Ada pasal mencari surau kita. Aduh risiko. Kan di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yang tibonya di surau tadi, haram kau lihat kawan di surau dan tak bisa mau tak jadi kawan nyawa, rupanya tak seorang pun dan di surau tadi. Tak pasal di dalam surau manggil angkut limo. Dua masalah. Pertama sekali dia dingin, dia nak ganggu, dia tak. Sudah supaya subuh dijadi itu kan dua. Kau disangkul ya tu cucung tu anak nak menjamu nak mencari awak nak menjadi awak. Rupanya tak seorang dua dan nampak batang dua men. Lagi kuali tiga malam mabuian kolimo di surau bahalepa tadi mula. Saya kau ingat dikit sebagai laki-laki jangan palabuan jangan cacarai talak apa lagi lelaki kau bahaya kerja talak dan kau sayang tibo pulang balik tak bisa tu lepak mereka mampu tak bisa balik pulang buat cipu tu itu bapak cipu baca ni baca tengkel surah bila pulang nanti sudah nanti bisa naik aku pahat ke nikah di dunia tu lah cabai tu bawa udah ujuk balik nikah di dunia balik lelelo jadi kembali balik kepada pengajian kita tentang mahbah kasih sayang di jamiah Allah seperti dulu jikalau ada bumbu rumah tangga sekian tahun kita jalani cucu lamanya anak-anak lamanya anak kita jago lain baat kiawat aman di dalam rumah tangga dan ibadah kita pun aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi bapak tu je bapak bapak. Tahan mesti. Tapi baik kalau jangan balan dia hendak menami bu. Kecil punya bapak dikatakan apa dia nak kalau dia pergi dia bapak doanya dah dibaik-baik dia memasak oleh jemaah. Aku balan dia hendak menami itu. Kau baik dulu nak kondisi kau kami laki-laki kau juga kami dalam menami dia pak. Kecil begini nak kondisi dia apa? Kecil nyo saja nak polisi pula, barang dia akan benar, awak jangan tak baru le banyak nak berhenti. Satu dan kado. Jadi kasih itu sebagai suami kepada istri, kasih istri kepada suami, kasih itu kepada anak, kasih anak kepada orang tua. Kini Pak pun kalau dah hati-hati kita